Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Roy Firmanto Raja Gugruk, mahasiswa Teknik Mesin Universitas Bengkulu, angkatan 2020. Di sini saya akan memaparkan proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Sifat Mekanik Biomaterial berbasis hidroksiapatit dari campuran produk TSP46 dan cangkang telur sebagai material implan. Adapun outline presentasi saya yaitu pendahuluan, sejarah pustaka, dan metodologi penelitian. Sebagai latar belakang dalam penelitian ini, yaitu bahwa kerusakan atau fraktur yang seringkali terjadi pada tulang menimbulkan kecacatan struktur yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi tubuh. Maka diperlukan salah satu material alternatif yang dapat dimanfaatkan sebagai implantasi tulang, yaitu biomaterial. Biomaterial ini mampu memiliki peran penting dalam pengembangan kesehatan. Salah satunya biomaterial yang memiliki sifat baru dan digunakan sebagai perangkat medis serta mampu berinteraksi dengan sistem biologis adalah hidroksiapatit. Hidroksiapatit ini merupakan salah satu material maju yang memiliki unsur kalsium fosfat dengan rumus kimia Ca10 6 kali OH 2 kali dan ditemukan dan yang telah dikembangkan sejak tahun 1950 sebagai material perancang tulang. Nah, sebagai sumber dari hidroksiapatit ini yaitu terdapat dari beberapa sumber alam, misalnya cangkang telur, batu kapur, dan sumber alam lainnya. Dalam penelitian ini saya menggunakan cangkang telur sebagai yang memiliki kandungan kalsium tinggi serta dicampurkan dengan pupuk TSP46 yang memiliki sumber P2O5 atau fosfor pentaoksida yang tinggi mencapai 46%, sehingga sangat baik digunakan dalam sintesis hidroksiapatit. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana preparasi untuk menghasilkan hidroksiapatit dari pupuk TSP dan cangkang telur. Yang kedua, bagaimana sintesis hidroksiapatit dengan metode hidrotermal low temperatur. Ketiga, bagaimana pengaruh suhu kalsinasi terhadap sifat mekanik hidroksiapatit. Bagaimana pengaruh natural aging terhadap sifat mekanik hidroksiapatit. Bagaimana analisis sifat mekanik hidroksiapatit yang menggunakan universal testing mesin. Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui sifat mekanik dan biomaterial berbasis hidroksiapatit, untuk mengetahui pengaruh variasi suhu kalsinasi terhadap sifat mekanik biomaterial berbasis hidroksiapatit, dan untuk mengetahui pengaruh variasi natural aging terhadap sifat mekanik biomaterial berbasis hidroksiapatit. Batasan masalah yang terjadi dalam penelitian ini yaitu satu, metode sintesis yang digunakan hidrotermal low temperatur. Variasi suhu kalsinasi yang digunakan yaitu suhu 700 derajat Celcius, 900 derajat Celcius, dan 1100 derajat Celcius. Bahan yang digunakan yaitu cangkang telur dan pupuk TSP46. Variasi waktu natural aging yang digunakan yaitu 7 hari, 15 hari, 30 hari. Suhu kalsinasi cangkang telur yaitu pada suhu 900 derajat Celcius selama 4 jam. Sementara alat uji yang digunakan yaitu universal testing mesin dan sumber CaO dari cangkang telur ayam ras hibrida. Sebagai tinjauan pustaka pada penelitian ini yaitu pertama, biomaterial, di mana biomaterial ini diartikan sebagai material yang memiliki fungsi khusus atau fungsi tertentu pada waktu tertentu yang ditanam dalam tubuh manusia. Bersifat biokompatibel dengan tubuh manusia, artinya sesuai dengan fungsi tubuh, dan banyak digunakan sebagai implan. Biomaterial ini terbagi beberapa jenis. Yang pertama adalah biomaterial logam, polimer, keramik, dan komposit. Hidroksiapatit. Hidroksiapatit ini memiliki kesamaan struktur penyusun tulang serta memiliki sifat biokompatibilitas, bioaktivitas, dan osteokonduktif yang baik dengan rumus kimia Ca10 6 kali OH 2 kali. Nah, hidroksiapatit ini memiliki komposisi unsur penyusun yaitu kalsium sebesar 39,9%, fosfor 18,5%, oksigen 0,2%, dan H 41,4%. Struktur kristal pada hidroksiapatit ini ada dua, yaitu struktur heksagonal dan struktur kristal monoklinik. Sementara untuk rasio molar secara stoikiometri ini pada rasio molar kalsium fosfat yaitu sebesar 1,67. Pupuk TSP ini memiliki rumus kimia CaH2PO4 2 kali, yaitu salah satu pupuk dengan fosfor analisis yang tinggi dengan unsur hara P2O5 sebesar 46% dan kalsium 15%. Secara umum larut dalam air 90% dan memiliki keasaman larutan pH 1-3. Cangkang telur merupakan suatu bahan alami yang mengandung kalsium yang tinggi.
Tangkang telur ini mengandung 97% kalsium karbonat, sedangkan 3% sisanya terdiri dari fosfor, magnesium, kalium, seng, natrium, mangan, besi, dan tembaga. Pengujian mekanik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama diametral tensile strength, yaitu dengan menguji kekuatan tarik diametral yang merupakan persyaratan penting karena banyak kegagalan klinis disebabkan oleh tegangan tarik. Spesimen yang dikompres secara diametris menimbulkan tegangan tarik pada material dalam bidang penerapan gaya. Yang kedua, compressive strength, yaitu compressive strength ini merupakan pengujian untuk mengetes kekuatan tekan suatu material dengan dua set gaya aksial yang diterapkan pada spesimen dalam arah yang berlawanan untuk memperkirakan struktur molekul bahan tersebut. Berikutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu dimulai dengan studi literatur persiapan alat bahan, yaitu kalsinasi tangkang telur, sintesis hidroksapatit, kalsinasi hidroksapatit dengan variasi suhu, kemudian dijadikan pasta, lalu dilakukan proses pencetakan, kemudian dikenai natural aging dan pengujian, serta analisis dan pembahasan, lalu mengambil kesimpulan dan saran. Alat yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama flash seeder, furnace, gelas ukur, timbangan digital, jangka sorong, cetakan, siper shaker, blender, dan UTM. Sementara bahan yang digunakan adalah cangkang telur ayam, bubuk tes 46, papan akrilik, dan air. Persiapan serbuk cangkang telur yang dilakukan yaitu menyiapkan cangkang telur ayam, membersihkan dengan cara dicuci, lalu pengeringan, lalu kalsinasi pada suhu 900 selama 4 jam, serta akan menghasilkan serbuk cangkang telur dari cangkang telur. Kedua, prosedur sintesis, yaitu prosedur yang dilakukan dengan metode hidrotermal low temperatur, di mana pupuk TSP dan serbuk Chiao dicampur dengan perbandingan mol 3:2 pada suhu 90 derajat Celcius. Dari reaksi di atas akan diperoleh 1 mol hidroksapatit, 1 mol asam sulfat, 1 mol asam fosfat, kemudian produknya dicuci untuk membuang asam fosfat tersebut, kemudian akan dihasilkan hidroksapatit. Prosedur pembuatan spesimen ini yaitu setelah sintesis produk dipanaskan dengan variasi suhu 700, 900, dan 1900 derajat Celcius dengan waktu 1 jam dan diperoleh serbuk hidroksapatit. Kemudian tersebut akan dijadikan jadi pasta sebelum dituang ke dalam cetakan. Nah, untuk dimensi dalam spesimen ini yaitu mengacu pada standar ASTM F45. Prosedur pengujian yang dilakukan yaitu prosedur pengujian TPS, yaitu melakukan pengujian dengan mana benda uji ditempatkan dengan suhu panjang tegak lurus terhadap permukaan beban tekan yang diterapkan sampai terjadi reruntuhan. Sementara untuk pengujian CIC itu benda uji ditempatkan dengan posisi vertikal terhadap permukaan benda tekan yang diterapkan sampai terjadi keruntuhan. Nah, setelah terjadi keretakan atau spesimen hancur, maka akan diperoleh data yang kemudian akan dilakukan perhitungan sesuai rumus pada pengujian masing-masing. Untuk matriks data pengambilan yang dilakukan yaitu dengan cara membandingkan pengaruh suhu kalsinasi terhadap kekuatan tarik diametral, pengaruh perbandingan natural aging terhadap kekuatan tarik diametral, lalu pengaruh perbandingan suhu terhadap kekuatan tekan, dan grafik perbandingan natural aging terhadap kekuatan tekan. Mungkin sekian yang bisa saya presentasikan. Apabila ada kata salah, saya ucapkan terima kasih.